Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz bersama Amarket pada edisi dunia kripto pada minggu ini. Seperti biasa rekan trader, dalam satu minggu pergerakan dunia kripto sangat bergerak dengan luar biasa. Pergerakan Bitcoin bergerak sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat bagaimana volatilitas yang sangat tinggi terjadi pada Bitcoin. Walaupun diperkirakan saat KTT Bitcoin yang dilakukan di Gedung Putih, banyak orang memperkirakan bahwa akan menjadi booster untuk Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi kenyataannya hanya biasa saja. Bitcoin bergerak masih seperti yang telah saya prediksikan bahwa dia akan terus mengalami pelemahan. Dan rekan trader, kalau rekan trader lihat, ini akan kita bahas bersama-sama. Oleh karena itu judul untuk minggu ini kita akan membahas tentang titik kritis Bitcoin. Ini titik kritis Bitcoin ini menurut saya bisa menjadi acuan dalam analisa kita. Karena kalau kita lihat rekan trader, bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa terjadi di Bitcoin. Dan kalau rekan trader lihat selama satu minggu ini, Bitcoin bergerak sangat luar biasa. Dan efeknya pada hari Jumat yang lalu ya, tidak terjadi pergerakan yang sangat luar biasa ya pada Bitcoin. Tendensinya masih tetap mengalami pelemahan ya, walaupun setidaknya apa yang dilakukan dalam pertemuan tersebut bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Dalam hal ini bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Amerika, dalam hal ini Donald Trump, terhadap Bitcoin atau kripto ke depan. Kita lihat bahwa dalam pertemuan tersebut secara garis besar kita lihat bahwa Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengakhiri masalah-masalah regulasi seputar bank yang mengelola aset kripto untuk klien. Ya, secara garis besar rekan trader, apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini tidak memberikan sedikit pergerakan yang signifikan terhadap Bitcoin ya, karena kalau kita lihat setelah pertemuan tersebut di hari Jumat ya, Bitcoin malahan jatuh rekan trader dari posisi 91.000, dia bisa terbang jatuh sampai ke 84.000. Dan semakin diperparah lagi ya, sampai hari kemarin Bitcoin itu sempat jatuh di posisi 76.343. Walaupun sempat kemudian menguat menembus level 83.000, dan hari ini Bitcoin kembali jatuh lagi di posisi 81.439. Nah, ini dia. Dari sini rekan trader secara garis besar kita bisa lihat bahwa ini adalah, bisa kita bilang bahwa ini akan menjadi suatu titik yang harap diperhatikan oleh Bitcoin, oleh rekan trader semuanya, para trader, karena pergerakan Bitcoin semakin hari semakin mengalami pelemahan. Secara garis besar kalau kita lihat di sini rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat untuk Bitcoin, nah kita pindah di sini dulu. Nah, secara garis besar kita lihat bahwa Bitcoin ini secara teknikal masih memiliki peluang untuk jatuh ke level yang paling terendah lagi. Apa yang diakibatkan hal itu bisa terjadi? Karena kita bisa lihat bahwa tendensi pasar masih sangat terpengaruh dengan perang dagang, inflasi yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Tarif yang dilakukan oleh Donald Trump benar-benar membuyarkan semuanya, dan kalau kita lihat apa yang terjadi ini sangat mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin. Secara besar, secara teknikal kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini dia setelah menembus level 76.000 seperti minggu lalu saya bilang ya di sini. Nah, ini adalah level psikologi di mana dia akan mencoba turun sampai level tersebut. Kalau seumpamanya rekan trader dia bisa melewati level 76.000 ini, artinya kemungkinan besar Bitcoin ini bisa turun sampai level yang lebih rendah lagi di posisi 68.000 atau minimal di 70.000 lah ya, di sekitaran 70.000. Ini menjadi target berikutnya.
Ini menjadi target berikutnya apabila Bitcoin ini terjadi pergerakan yang sangat signifikan dan Bitcoin ini mengalami pelemahan rekan trader. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa imbas yang terjadi akibat tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, kebijakan ini, dia memang benar-benar memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya. Para analis menyatakan bahwa kebijakan terbaru dari Donald Trump sangat mempengaruhi pasar Bitcoin. Dalam hal ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk membentuk cadangan Bitcoin strategi Amerika. Dan Trump secara garis besar, rekan trader, menyatakan bahwa dia tidak akan menjual cadangan Bitcoin mereka. Malahan dia akan mengumpulkan hal tersebut. Kita tidak tahu maksud apa yang akan terjadi, tapi setidaknya kalau dalam analisa saya, Trump melihat bahwa ke depan Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa naik ke posisi lebih tinggi lagi. Trump masih melihat hal tersebut. Oleh karena itu, cadangan Bitcoin yang ada pada Amerika tidak dilepas. Malahan Trump berusaha untuk sebanyak-banyaknya menarik semua cadangan Bitcoinnya, membeli semua cadangan Bitcoinnya, dan menjadikan cadangan Bitcoin Amerika adalah cadangan Bitcoin yang paling terbesar. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa maksud yang ada dalam Donald Trump, ya, bagaimana dia melihat hal tersebut. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan kejadian yang terjadi sekarang ini adalah imbas di mana pasar ingin supaya Bitcoin turun ke posisi yang lebih rendah. Setelah itu baru Bitcoin akan coba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kalau rekan trader lihat secara teknikal, ya, secara teknikal, titik 76.000 seperti yang terjadi pada minggu lalu kemarin, menurut saya adalah titik kritis yang terjadi pada Bitcoin dan bisa menjadi acuan yang terjadi untuk pergerakan Bitcoin ke depan. Apabila memang nanti pasar menginginkan Bitcoin ini untuk turun lebih rendah lagi, sudah barang tentu dia akan mencoba sampai level ke 67-an ya, 67.000 ya. Ya, atau bisa ya 67.000. Dan kita akan melihat ke depan. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa ada sesuatu yang memang dalam pemikirannya Donald Trump, dalam pemikiran Amerika untuk akan terus menimbun cadangan Bitcoinnya. Dan kalau kita lihat kejatuhan yang terjadi untuk Bitcoin, pelemahan yang terjadi pada Bitcoin menurut saya adalah hal yang wajar. Dia akan mencoba mencari level support yang lebih rendah lagi sebelum dia akan mencoba ke level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, level kritis yang telah terjadi di level 76.961 menurut saya adalah level acuan yang terjadi, dan ini bisa menjadi acuan untuk Bitcoin bergerak ke depan. Oleh karena itu, saya masih tetap bisa mau bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Titik kritisnya yaitu di level 76.000. Sekali lagi saya bilang bahwa titik kritis dari Bitcoin telah terjadi kemarin, dia berada di level 76.000. Dan kita akan melihat bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Apabila dia masih terus jatuh lagi, artinya dia akan mencoba sampai ke level 67.000 yang merupakan level acuan selanjutnya. Tapi secara garis besar, kalau dalam perhitungan saya, dalam analisa saya, nilai titik kritis Bitcoin yang terjadi adalah 76.000. Setelah itu dia akan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, selama 1 minggu ke depan, saya masih tetap berasumsi bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk sedikit mengalami koreksi lagi. Ya, dia masih punya peluang untuk mengalami sedikit koreksi lagi. Dan dia akan mencoba kembali lagi ke level 76.000 yang merupakan titik kritis pergerakan Bitcoin ke depan.
Titik kritis, saya tidak mau bilang 73.000, tapi saya bilang 76.000 adalah titik kritis. Apabila memang dia bisa menembus, artinya dia akan turun lebih rendah lagi. Tapi menurut saya akan mencoba sampai ke level 67.000 ya. 67.000. Tapi menurut saya titik kritis adalah 76.000. Dan setelah itu badai segera berlalu. Bitcoin mencoba akan naik lagi. Dengan acuan tertinggi Bitcoin, ya menurut saya, dia akan mencoba sampai di level 90.000. Dia akan mencoba sampai level 90.000 lagi. Asal dia bisa menembus level 87.000. Level 87.000 adalah level acuan apabila terjadi penguatan. Tapi di dalam analisa saya, Bitcoin masih punya peluang untuk jatuh lebih rendah lagi. Minimal dia menempuh level yang terjadi pada hari kemarin berada di level 76.000 dan dia akan terus berusaha di level tersebut. Kita akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump karena dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin ke depan. Tapi saya masih tetap optimis bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar kembali lagi ke fase yang lebih tinggi. Minimal dia akan mencoba kembali lagi masuk ke zona 90.000. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita minggu ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.